Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, malam semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Eee, saya Raisya Nabila Tahani dari K01 dengan NIM 132210037. Pada hari ini akan menjelaskan tentang sinyal dan sistem di domain Z. Atau, mungkin teman-teman lebih mengenal materinya sebagai materi transformasi Z. Nah, apa sih itu, transformasi Z? Jadi, definisi dari sinyal dan sistem di domain waktu Z adalah transformasi Z dari suatu sinyal waktu diskrit Xn. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri sini ada, transformasi Z dari, sigma XN, Z, min N, mulai dari min N, tahingga hingga tahingga, yang bisa dinotasikan sebagai XZ, atau transformasi Z dari Z XN. Nah, mungkin nanti di materi transformasi Z ini teman-teman akan sering mendengar yang namanya ROC atau, Region of Convergence. Apa sih itu? Jadi ROC itu adalah, di mana exit ini hanya terdefinisi untuk nilai Z sedemikian sehingga dari pangkatnya konvergen atau, jadi dia itu kan finite atau bernilai terbatas gitu. Nah, sifat-sifatnya yang pertama itu adalah, sifat linier. Nah, sifat linier ini apa? Jadi, kalau misalnya dia ada, X, 1N terus ditransformasikan menjadi transformasi Z, terus ada begitupun X2N, maka jadi kalau misalnya, A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2N, itu sama aja kayak A1, dikali, si XN tadi yang udah transformasi Z plus A2 dikali X2 dalam, domain Z begitu. Nah, yang kedua ada yang namanya sifat pergeseran waktu. Ini kalau misalnya, ada XN yang mau ditransformasikan dalam transformasi Z, maka, kalau misalnya dia digeser sejauh K, XN min K, maka dia akan, memiliki bentuk transformasi Z, yaitu Z min K. Min K itu adalah dia digeser, seberapa banyak, XZ, seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya sifat time reversal. Jadi jika dia Xn, akan ditransformasikan menjadi transformasi Z, maka X min N ini sama dengan XZ, min 1 dengan ROC-nya, 1/R2, kurang dari Z kurang dari 1/R1. Nah, sifat diferensiasi ini yang keempat. Jadi jika dia dikalikan sebuah konstanta di depannya, eee, yaitu N, maka dikalikan N, maka dia akan, menjadi min Z lalu diferensiasi dari, XZ itu jadi dXZ per XZ. Jadi dia diturunin ya, teman-teman. Nah, yang kelima ini ada yang namanya sifat konvolusi. Nah, jadi kalau misalnya dia ada X1N dan X2N, maka kalau misalnya dia mau dikonvolusiin seperti ini ya, teman-teman. Nah, tadi ada teman-teman tahu, ada yang namanya region of convergence. Nah, region of convergence ini melibatkan yang namanya pol dan zero. Jadi pol itu apa sih? Pol itu adalah nilai-nilai Z sehingga XZ-nya sama dengan tahingga. Nah, kalau zero itu adalah nilai-nilai Z sehingga XZ sama dengan nol. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini gambar apa, ini adalah plot pol dan zero. Jadi lokasi pol ini ditandai dengan, tanda silang atau X dan lokasi zero ini ditandai dengan dengan tanda O ini ada di titik origin. Nah, terus ada yang namanya perilaku sinyal kausal terhadap lokasi pol. Jadi kalau misalnya sinyal domain waktu terhadap lokasi pol pada sebuah lingkaran dengan, jangan jadi lingkaran sama dengan satu, Z, mutlak sama dengan satu, maka itu adalah unit circle-nya pada bidang kompleks. Nah, terus ada yang namanya fungsi sistem dari sistem LTI. Nah, sifat konvolusi domain Z ini adalah YN sama dengan sigma HK XN min K. Ini adalah konvolusi dari HK dan XN. HN dan XN yang dari min hingga tahingga. Dapat ditulis sebagai YZ sama dengan XZ HZ atau misalnya respon impuls ya teman-teman lebih kenal mungkin itu sama dengan HZ yang terdiri dari YZ per XZ gitu. Nah, lalu si transformasi Z ini yang dari, waktu diskrit, yang N diubah menjadi Z, itu bisa di-inverse lagi menjadi, N. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu ada yang namanya dengan ekspansi deret pangkat. Nah, dia menggunakan ekspansi dengan pembagian panjang. Yang kedua ada yang namanya ekspansi pecahan parsial. Jadi
Misalnya ada sinyal dalam domain Z yang A1X1Z sampai A2X2Z, itu misalnya di-inverse dengan sifat linear akan menjadi A1 X1N sampai seterusnya hingga N ya, selesai. Nah, jadi kalau misalnya udah dibentuk nih, itu akan terbentuk sebagai sebuah fungsi NZ rasional, di mana bentuknya seperti ini, HZ sama dengan BZ per AZ sama dengan nih B0 tambah B0Z pangkat min 1 sampai BMZ pangkat min M. Lalu diperin 1 ditambah A1Z pangkat min 1 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya si pangkat M ini lebih kecil daripada N, maka itu akan menjadi bentuk proper. Tapi pecahannya akan menjadi improper apabila si M ini lebih besar sama dengan N. Jadi kita harus bikin si M ini lebih kecil dari N. Dengan apa? Dengan cara kita menggunakan pembagian long division. Lalu yang terakhir ada lalu yang ketiga ada yang namanya ekspansi pol-pol berbeda. Jadi kayak ini kita dibikin si polnya kita cari dulu berapa, lalu kita pisahin dalam sebuah pecahan, lalu kita cari si atasnya ini A1, A2 sampai AN ini berapa besarnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya ekspansi pol-pol multi-order. Jadi untuk fungsi XZ rasional dengan pol-pol sebagai faktor Z min PK pangkat 1. Seperti itu. Nah, lalu kita akan melakukan analisis sistem LTI di domain Z. Jadi ada yang namanya respon sistem dengan HZ rasional. Jadi kayak kita cari ini respon sistemnya, yaitu YZ sama dengan HZ XZ. Seperti biasa ya teman-teman, kita cari respon sistem dari sistem tersebut. Lalu kita setelah mencari respon sistem dan lain-lain, kita akan melihat nih bagaimana sih si sinyal ini bentuknya kausal kausal nggak, stabil atau enggak. Nah, untuk mengetahui sebuah sistem itu kausal atau tidak dan stabil atau tidak untuk transformasi Z ini, jadi kausalitas sistem LTI-nya akan kausal jika HN sama dengan 0 dengan N kurang dari 0. Jadi ROC dari fungsi sistem ini berada pada eksterior dari lingkaran dengan jari-jari kurang dari tahingga, termasuk pada Z sama dengan tahingga. Nah, untuk mengetahui dia stabil atau enggak sih, jadi stabil jika HN-nya sama dengan absolutely summable. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kayak kalau misalnya dia bisa dijumlahkan dan nilainya kurang dari tahingga, maka dia sistemnya stabil. Atau teman-teman bisa lihat dari polnya, kalau misalnya polnya berada, ROC-nya ada di unit circle, atau polnya berada di dalam ROC, nah maka dia sistemnya stabil, seperti itu. Nah, lalu teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini adalah tabel transformasi Z dari sinyal waktu di script Xn. Jadi kalau misalnya ada impuls, itu kalau misalnya ditransformasiin Z akan menjadi 1, dan kalau misalnya ada sinyal UN, ini akan menjadi 1/1 min Z pangkat min 1. Nah, ini teman-teman bisa lihat di tabel ini adalah perubahan dari Xn menjadi transformasi Z. Nah, lalu ini juga ada yang tadi teman-teman udah dijelaskan mengenai sifat linear, terus ada pergeseran waktu dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini adalah tabel transformasinya dari domain N ke domain Z dan begitu pun sebaliknya. Jadi teman-teman bisa melihat di tabel ini udah lengkap ya teman-teman. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.